Hanya saum itu definisinya ya berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Itu dalam hadis qudsi. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil. Makanya segerakan berbuka, namanya takjil. Takjil itu bukan candil, bukan kolak. Ini takjil jadi judul makanan. Takjil itu segerakan. Segerakan apa? Kalau kita masih tertutup, segerakan berbuka. Sebetulnya kita ini selama ini mengimani sesuatu hanya berlandaskan katanya atau nyatanya. Pernah nggak berpikir, kalau yang saya percayai itu katanya, kan katanya itu ada dua. Katanya. Siapanya di sini? Orang lain kan? Betul nggak? Nya itu kata ganti orang ketiga. Jadi kalau katanya berarti kata orang. Pernah nggak berpikir? Kan orang ini juga kata orang lagi. Orang ini kata orang lagi. Nah orang ini kata orang lagi. Coba. Rantai katanya itu panjang apa pendek? Panjang. Nah kita termasuk masuk di rantai itu. Ikut menyebarkan katanya lagi. Kira-kira kalau yang dikatakan itu dusta dan kebohongan. Masuk nggak kita? Berjasa nggak kita untuk masuk dalam rantai katanya itu? Masuk nggak? Masuk. Apa tidak ingin gitu mengimani sesuatu itu berdasarkan nyatanya? Tidak ingin gitu? Sepanjang kita masih percaya katanya, maka kita akan jauh dari nyatanya. Ulangi ya. Sepanjang kita masih percaya pada katanya, berarti kita masih jauh dari nyatanya. Tapi kalau saat ini, hari ini, saat ini, kita stop berbicara. Saya tidak percaya lagi katanya. Berarti di sini sudah terjadi namanya hari kebangkitan. Apa yang bangkit? Kesadaran. Kesadarannya bangkit. Makanya begitu mengalami hari kebangkitan, kesadaran saat ini, maka kita akan memasuki hari baru. Akan memasuki dimensi baru, pemikiran baru. Paham yang saya maksud? Oke. Saya dulu juga begitu. Saya waktu kecil, kalau belajar rukun iman, itu sama orang tua saya, kan diajarkannya begini. Rukun iman ada 6. Kan gitu. 1 percaya kepada Allah. 2 percaya kepada malaikat Allah. 3 percaya pada kitab. 4 percaya kepada Rasul. 5 percaya kepada qada dan hari kiamat. Yang ke-6 percaya kepada qada dan qadar. Nah saya tanya bapak saya, kok bapak tahu rukun iman ada 6? Kan kata bapak juga tahu dari bapaknya bapak saya. Gitu. Nah ada terbesit dalam diri saya. Kita harus iman kepada Allah. Sementara Allah yang harus saya imani, kan Allah kata bapak saya. Kan bapak saya juga Allahnya, Allah kata bapaknya lagi. Nah saya nggak mau, ya nggak mau. Ya. Saya saat itu ya mendengarkan apa yang disampaikan bapak saya, tapi saya tidak ujug-ujug percaya pada apa kata bapak saya. Karena itu kan baru katanya. Makanya saya bertekad ingin mengalami nyatanya. Ternyata luar biasa ya. Apa yang saya dengar dari bapak saya sebagai katanya kok berbeda dengan saya alami sebagai nyatanya. Dulu katanya Allah tuh maha gaib, kata bapak saya. Setelah saya mengalami, ternyata Allah itu bahkan maha nyata. Bahkan kemanapun kita memalingkan wajah, tidak ada wajah lain kecuali wajahnya. Sesuai dengan yang dikatakan di Al-Quran. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa'ainama tuwallu, fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kata Allah. Meliputi. Dia bukan seorang pribadi. Dia meliputi. Dia energi universal yang maha tunggal, yang meliputi seluruh ciptaannya. Kemanapun kamu memalingkan wajah, tidak ada yang kamu saksikan kecuali wajahnya Allah. Nah itu tuh tidak cukup ya dengan katanya. Harus digeser ke dalam dimensi nyatanya.
Sudah begitu nggak imannya? Belum. Belum. Terus mau sampai kapan begitu? Kita percaya pada malaikat. Malaikat dijelaskan, katanya malaikat begini. Bagaimana kita bisa mengimani yang katanya? Kalau kita belum tahu nyatanya. Kita harus percaya pada kitab. Kitab itu katanya begini. Sampai saya dulu bingung. Saya tanya bapak saya, kitab itu yang wajib diimani ada berapa, Pak? Bapak saya bilang ada 4. 1 Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. 2 Taurat diturunkan pada Nabi Musa. 3 Injil diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Kalau diturunkan ada yang menurunkan kan? Betul? Itu. Yang menurunkan siapa? Ya Allah. Yang menerima siapa? Yang 4 tadi. Terus bapak saya mengajarkan, katanya Nabi dan Rasul ada 25. Nah, mulai bingung otak saya. Ya, berarti ada Nabi dan Rasul yang tidak diberi kitab. Lah ceramahnya pakai apa? Kalian mah nggak begitu. Kalian mah kitabnya 4, nabinya 25 nggak protes. Kalian mah hebat. Hebatlah kalian tuh, damai aja. Kalau saya kan protes otak saya itu. Kitabnya 4, nabinya 25. Gitu kan? Nah ini yang mengutus diajari Nabi dan Rasul siapa? Kalau nggak ada kitabnya. Karena saya pikir kitab itu jirimnya. Itu seperti Al-Quran, seperti Injil gitu. Jirimnya seperti itu. Kan katanya begitu. Makanya saya mencari. Sebenarnya kitab yang sejati itu seperti apa? Yang disaksikan para Nabi dan Rasul itu seperti apa? Sampai ada firman Allah dalam Quran yang mengatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, 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 kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Semua Nabi, semua Rasul disuruh baca kitabnya. Sementara kita tahu kitab cuma 4, jirimnya. Berarti ada kitab yang diterima oleh para Nabi dan Rasul. Yang di luar, yang jirim itu. Nah yang mana itu? Lalu timbul pertanyaan kan, apakah Nabi Muhammad SAW itu membaca tulisan Arab gitu? Lalu dihafalkan kemudian disampaikan kepada para sahabat? Lalu bagaimana mekanisme wahyu itu turun? Akhirnya saya jadi mencari kebenaran itu. Karena mencari yang mendapat. Yang tidak mencari tidak akan mendapat. Lalu sampai pada satu pemahaman, oh ternyata wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Itulah kitab sejati. Dan ketika getaran-getaran itu ditangkap oleh receiver yang bisa menerima getaran itu, timbullah yang namanya pemahaman. Pemahaman adalah informasi. Sama seperti kita sekarang, bisa menangkap WA, bisa menangkap video, bisa menangkap kiriman foto. Kan sebetulnya getaran itu. HP saya memancarkan frekuensi. Diterima oleh HP yang cocok frekuensinya. Lalu video saya terkirim ke sana. Gambar saya terkirim ke sana. Kan yang terkirim ke sana energi. Dan oleh alat komunikasi energi dirubah lagi. Menjadi sesuatu yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicerna. Mekanismenya seperti itu. Nah inilah pentingnya kita mengimani sesuatu itu yang nyatanya. Bukan sekedar katanya. Kira-kira judul ini bisa dicerna? Oke. Yang lain lagi. Kita disuruh mengimani Rasul. Ya kan? Ya toh? Padahal kita tidak hidup sejaman dengan para Rasul itu. Betul nggak? Gitu. Kita disuruh mengimani Rasul, tapi kita tidak bisa mengalami apa yang dialami oleh para Rasul. Coba Bapak Ibu, saya tanya, mana yang bagus? Cerita Musa atau menjadi Musa? Cerita Yunus atau menjadi Yunus? Cerita Ibrahim atau menjadi Ibrahim? Nah, terasa bedanya? Beda kan? Kalau cerita Yunus, berarti kita cuma cerita, oh dulu Nabi Yunus pernah mengalami ini. Salah satunya Nabi Yunus pernah ditelan ikan. Kan itu katanya. Apakah Nabi Yunus benar-benar ditelan ikan nyatanya? Apakah itu cuma simbolik? Padahal di Quran Allah mengatakan, watil kal amsalu nadribuha linas wa ma yaqiluha illal alimun. Aku berbicara kepada manusia dengan perumpamaan, simbolik. Dan tidak ada yang mengerti perumpamaan itu kecuali orang yang punya ilmu. Pertanyaannya, apa ilmunya? Supaya saya bisa memahami yang sebenarnya. Makanya cari ilmu gak usah banyak-banyak. Cari yang kunci-kunci aja. Tapi kunci itu menyampaikan kita untuk learning to do, bukan learning to know.
Learning to know, belajar untuk tahu apa kata orang. Kalau learning to do, belajar untuk mengalami langsung. Berarti kalau sudah mengalami langsung, kita bukan apa kata orang, apa kata saya sebagai pengalaman. Gak pengen gitu? Kayak gitu. Saya gak mau cerita, oh dulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Tuhan. Karena Nabi Musa ingin bertemu Tuhan. Karena Nabi Musa ingin mengimani Tuhan. Itu diabadikan di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Saya tidak puas dengan katanya. Saya tidak mau menceritakan Musa. Saya ingin menjadi Musa. Ya saya cari ilmunya. Gimana caranya? Saya bisa mengalami yang dialami Musa. Gitu. Sehingga apa yang ditulis di Quran itu bagi saya bukan katanya, tapi nyatanya. Makanya tidak bisa sekarang diombang-ambing lagi keimanan saya oleh situasi di luar. Karena sudah mantap. Karena saya bukan katanya, tetapi nyatanya. Dan semua yang ditulis di situ harus dialami sebagai satu pengalaman. Itu nyatanya. Tatkala Musa datang pada waktu yang ditentukan, gitu kan ayatnya. Lalu Musa bermunajat kepada Tuhan. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau agar aku dapat melihatmu. Lalu apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Malah disuruh lihat gunung. Apa gunung? Kalau katanya gunung itu ya sesuatu yang di luar kita, yang kita saksikan. Gunung Galunggung, Gunung Gede, Gunung Cikuray, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ciremai. Kan taunya gunung itu. Tapi coba pikirkan, kan Musa ingin melihat Tuhan. Masa Tuhan malah justru menyuruh Musa melihat gunung? Berarti gunung yang di situ bukan sesuatu yang sebenarnya, itu simbolik. Simbolik dari apa? Simbolik dari tempat, supaya kita bisa melihat Tuhan. Maka di ayat selanjutnya dikatakan, dan tatkala ya Tuhan bertajalli di gunung itu. Gunungnya hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Dan ketika Musa sudah sadar lagi, Musa berkata, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Musa saja mengalami iman bukan katanya. Tetapi nyatanya sudah mengalami sendiri. Hebat ya kalian ini. Bisa iman katanya. Kalau saya nggak bisa. Sama ketika saya diajarkan, ya harus percaya pada qada dan qadar. Kan saya memahami qada dan qadar dari katanya, kata bapak saya. Saya tanya sama bapak, yang menentukan rezeki siapa Pak? Allah. Gimana cara Allah menentukan rezeki? Kata bapak saya, dulu ya, ada orang miskin, ada orang kaya. Lah, emang punya? Emang mau bapak punya Allah kayak gitu? Gimana kalau bapak bagian yang miskin? Tetangga bapak bagian yang kaya. Diyakini itu sebagai diatur-atur sama Allah. Saya waktu kecil aja gak percaya. Allah macam apa? Katanya Maha Adil. Ternyata begitu saya sudah besar, sudah sadar, saya tidak mau lagi dengan katanya, saya mencari. Sebenarnya gimana sih konsep qada dan qadar itu? Tertanya ketemulah ilmunya. Kata Allah, aku bergantung sangkaan hambaku. Kalau kamu berpikir sulit, hidupmu akan sulit. Kalau kamu berpikir mudah, hidupmu akan mudah. Kamu berpikir uangmu sedikit. Kamu berpikir hidup penuh perjuangan, hidupmu penuh perjuangan. Ternyata semua kreatornya adalah kita sendiri. Allah itu menentukannya bukan membagi-bagi rezeki ini sedikit, ini banyak. Dia menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Tetapi dia memberi bergantung pada pikiran kita, perasaan kita, usaha kita. Kalau begitu kan masuk di otak kita. Adil kan Allah. Betul nggak? Coba. Orang lain masih tidur, kamu sudah bangun. Orang lain sudah pada tidur, kamu masih bangun. Ya beda dong rezekimu. Orang lain sekolah, kamu enggak. Orang lain ikut pelatihan-pelatihan tentang pemberdayaan diri, kamu enggak. Setelah itu tiba-tiba nyariin Allah. Ini sudah takdir, rezeki saya segini dari Allah. Masa iya? Coba. Percaya enggak kalau Allah itu suka mengazab? Percaya enggak Allah suka mengutuk? Percaya enggak Allah ngasih musibah? Kan itu katanya. Sedangkan di Quran Allah mengatakan segala musibah itu lahir dari karya tanganmu sendiri. Tapi kita sering bilang seolah-olah musibah itu dari Allah. Tuh, kalau kita percaya musibah dari Allah, kamu akan dapat musibah terus.
Sama dengan orang percaya, kalau sakit dari Allah nggak sembuh-sembuh. Padahal di Quran tidak ada Allah sumber penyakit, yang ada Allah sumber kesehatan. Faiza maridtu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Yang saya baca di Quran begitu. Allah itu sumber kesehatan. Sakit itu karena ketiadaan sehat. Dan kenapa sakit? Tanya dirimu sendiri. Apa yang kamu makan? Bagaimana pola hidupmu? Ya. Coba, ini sedang pada puasa ya. Ya puasa menahan lapar maksud saya. Ya itu juga bagus. Daripada yang tidak. Karena sudah dibuktikan oleh Profesor Yoshinori Ohsumi. Itu adalah pemenang hadiah Nobel yang temuannya tentang autopagi, autolisis. Autopagi, autolisis ya. Atau autopagisom. Jadi kalau kita makan tadi jam 4 sahur. Itu setelah makan itu kita tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Berhenti tuh. Lumayan tuh sampai jam 12. Semua makanan yang dimasukkan ke perut tadi jam 4 itu dituntaskan oleh tubuh kita. Karena ternyata tubuh kita itu menyelesaikan satu jenis makanan itu perlu waktu 8 jam. Itu temuan Profesor Yoshinori Ohsumi, orang Jepang pemenang hadiah Nobel. Gaul dikit ya. Gaul dikit. Ini baru cerita puasa dalam aspek fisik ya. Aspek jasmani. Saya belum bicara puasa dalam aspek ruhani. Karena puasa bukan bahasa Arab. Puasa bahasa Pali. Dari kata upavasa. Nah itu harus dikupas itu kalau mau ngerti isinya. Tapi topik kita bukan yang itu hari ini. Ini nyerempet-nyerempet aja dulu sedikit. Nah jam 12 stop tuh, makanan sudah selesai. Makanya tubuh ini nganggur. Nah saat itu sel-sel dalam tubuh kita lapar. Akibatnya ya sel-sel yang lapar itu akan menjadi sapu raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dia akan memakan sel-sel mati sampai jam 6 sore. Kan lumayan kan? Sehingga orang kalau melaksanakan puasa yang menahan lapar ini lumayan itu ya, akan mengalami regenerasi sel secara medis. Ya tidak mungkin ada perintah yang sembarangan dari agama dan semua itu bagus. Makanya bukan hanya kita yang menjalankan puasa menahan lapar, di agama lain pun banyak yang melaksanakan yang sama, cuman waktunya aja tidak diberitahukan kepada kita. Banyak saya punya teman-teman yang melakukan itu, yang berbeda keyakinan dengan kita. Puasa yang itu, karena itu bagus. Bahkan ada yang namanya intermittent fasting. Bahkan puasanya diperpanjang. Jadi hampir 18 jam. Itu. Makanya tubuhnya mengalami regenerasi sel. Bagus. Nah ketika makanan dikurangi, apalagi yang dikurangi adalah glukosa, apa yang terjadi? Cadangan-cadangan lemak dalam tubuh itu dikirim ke hati. Nah oleh hati cadangan itu diproses menjadi zat kimia namanya keton. Nah keton itu adalah zat kimia yang dibutuhkan buat otak kita supaya otak kita mengalami kecerdasan. Kecerdasan otak kita itu tertahan oleh keton. Pernah dengar itu? Ya pernah di sini kan sekarang. Karena kita itu kadang-kadang menjalankan puasa yang menahan lapar aja tidak mau tahu sebetulnya alasannya apa. Apalagi kalau puasa dalam konteks spiritual. Nah itu yang disebut dengan upavasa. Itu yang disebut dengan saum. Makanya saum itu definisinya ya berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Itu dalam hadis qudsi. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kegembiraan bagi yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Berbuka apa yang menyebabkan kita jumpa dengan Tuhan? Jelas bukan makan candil. Makanya segerakan berbuka, namanya takjil. Takjil itu bukan candil, bukan kolak. Ini takjil jadi judul makanan. Takjil itu segerakan. Segerakan apa? Kalau kita masih tertutup, segerakan berbuka. Supaya hidupmu jadi benar. Gitu. Kalau sudah berbuka, tahan. Menahan, namanya imsak. Ini karena masalah kita adalah percaya pada katanya. Tidak mau mencari yang nyatanya. Betul nggak? Betul apa tidak? Percaya pada hari kiamat. Kan kiamat bahasa Arab. Kiamat itu kata qiyam. Dari kata qiyam itu apa artinya? Kan bangun. Qiyamul lail, bangun tengah malam. Loh kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Itu simbolik. Untuk mengalami kebangkitan ruhani harus ada yang dihancurkan. Apa? Kehancuran jasmani. Coba perhatikan. Bapak Ibu yang ngaji ke sini. Ini kan mantan-mantan yang sudah mengalami kehancuran. Betul nggak? Bisnis hancur dulu. Betul nggak? Tubuh sakit dulu. Keluarga
berantakan dulu. Betul nggak? Iya. Setelah itu kemudian mengalami kebangkitan, kesadaran. Memangnya untuk kebangkitan rohani itu harus mengalami kehancuran jasmani. Lalu kenapa kiamat diartikan sebagai hancurnya alam semesta? Alam semesta ini luas, hadirin. Ini di galaksi Bima Sakti aja, yang kayak bumi kayak kita, planet kayak kita, jumlahnya ada 250 miliar. Itu planet yang kayak bumi ini di satu galaksi, sedangkan galaksi itu miliaran. Yang disebut dengan hancurnya alam semesta itu yang mana? Bumi ini hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta. Kalau bumi ini hilang, tidak mempengaruhi yang lain. Saking banyaknya planet. Apalagi yang hilang kalian. Gak direken. Kalau bumi ini hilang, konstelasi astronomi tidak akan berubah. Nih saya kasih tahu, belajar sedikit ya. Bumi kita ini gedenya cuma sejuta dari matahari yang kita saksikan. Matahari yang kita saksikan itu besarnya 1 juta kali bumi loh. Dan yang lebih besar lagi dari matahari itu jumlahnya miliaran. Lebih besar dari matahari itu miliaran kali, jumlahnya pun miliaran lagi. Kan kita ini selama ini kurang pengetahuan. Dikiranya dunia teh ngan ieu we, bumi dan matahari. Ada bulan, kadang-kadang nongol, kadang cuman gitu kan di otak kita. Ya Allah. Makanya kalau ujian sarjana fisika, saya pengujinya, saya suka ngetes mahasiswa. Udah semester 8, udah mau dinobatkan jadi sarjana. Coba kamu ke depan. Pegang kapur. Coba gambar bintang. Ini mahasiswa semester 8 mau sarjana nih. Begitu suruh gambar bintang, persis kayak gambar bintang waktu TK. Saya bilang kamu 4 tahun lagi kayaknya harus. Kan harusnya bintang tuh bulat. Atau kalian juga baru sadar sekarang? Ya Allah, iya. Ya ilmu katanya semua, jangan-jangan. Aduh. Saya harus ngajarnya dari mana yang model kayak gini coba. Disuruh gambar bintang, mahasiswa, sarjana, kayak di TK bintang kayak gitu. Aduh, harusnya kan bulat bintang itu. Yang gambar gini itu katanya, yang nyatanya kan bulat. Saking jauhnya itu bintang, maka datang ke bumi, kelap-kelip, digambar di bumi jadi kelap-kelip. Kan nyatanya bulat. Ini yang ketawa kencang juga, jangan-jangan kalian juga tahunya bintang tuh begitu, ya Allah. Ini saya belum naik-naik dari judul. Ini masih ada yang penasaran di sini ya. Bayangkan. Padahal kelap-kelip itu saking jauhnya, cahaya itu bisa berjalan dengan kecepatan 300 juta meter per detik. Cahaya itu berjalannya 300 juta meter loh per detik. Bayangkan betapa jauhnya jarak dari matahari itu bintang. Contoh bintang itu matahari. Cuman yang matahari ini dekat ke bumi. Hangat. Kalian bisa moyan. Moyan unggal isuk. Kalau di kampung saya namanya MUI. Moyan unggal isuk. Di kampung saya. Kalau mau kemana? MUI. Nah, kemana? Moyan unggal isuk, cari vitamin D. Ya di matahari ini kita bisa moyan. Karena deket. Nah yang kayak matahari itu saking jauhnya, ke bumi aja cuman kelap-kelip. Gitu enggak? Saking jauhnya. Betapa tak terbatasnya alam semesta. Bumi yang ini, yang kita diami ini, ya Allah. Hanya debu kecil yang terapung-apung di semesta raya. Jadi kalau kita mengatakan kiamat hancurnya alam semesta, pahami lebih dalam lagi. Yang mana yang hancur? Dan tidak pernah ada di Quran mengatakan Allah Maha Penghancur. Yang ada Allah Maha Pencipta. Jadi kiamat itu apa? Memang kiamat itu hakikatnya kebangkitan rohani. Dan semua orang yang akan mengalami kebangkitan rohani pasti akan mengalami kebangkrutan dulu jasmani. Gak ada pejabat ngaji. Nanti kalau udah pensiun. Geus teu kapake deui kakara sadar. Bade maut. Betul gak? Gak ada. Di tempat gini gak ada. Orang yang sedang dunianya luar biasa mabok. Gak ada. Saya bukan mengatakan kalian yang kesini semuanya begitu ya. Tapi ya insya Allah lah 95% begitu. Saya dulu kalau di Bali ya ikut meditasi kan suka wawancara. Ya begitu wawancara, ibu dari mana? Nah, udah mulai air matanya 1 tetes dulu. Gitu. Baru tanya gitu aja. Dari mana? Nah nanti air mata yang sebelah kiri juga datang lagi. Baru mulai cerita. Sebenarnya udah mulai curhat. Iya. Saya tanya lagi ibu yang lain.
Ya rata-rata di kelas meditasi, di kelas healing, itu orang-orang yang sudah terluka. Rata-rata sih, bukan berarti yang ngaji di tempat saya ini terluka semua. Ya, enggak terluka, cuma bolong aja. Paham ya? Nah, jadi itulah bedanya katanya dan nyatanya. Yuk kita sekarang buka dulu sedikit rahasianya. Setuju nggak dengan saya? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Katanya belum tentu benar. Setuju nggak? Setuju nggak? Oke. Tapi kalian percaya. Asal kata medsos, asal kata TikTok, apalagi kata orang yang bajunya pakai ini itu, pakai dandan itu ini gitu, makin dandannya serem, makin percaya. Orang kayak saya, gak pakai peci, gak dipercaya. Pada saya itu sedang mengajarkan, sebetulnya gak pakai peci ini. Supaya apa? Supaya pikiran kita tidak tercover. Cover itu bahasa artinya kafir. Maka saya gak pakai cover. Supaya tidak kafir. Saya sebetulnya ingin mengajarkan bahwa keterbukaan pikiran itu adalah simbol. Karena kalau kita tidak terbuka pemikiran, kita tidak akan bisa mendengarkan orang lain. Makanya saya begini itu ada alasan. Kenapa saya begini? Ya saya ingin mencerminkan bahwa saya ini adalah manusia bebas yang terbuka. Terbuka, makanya tidak ada tutupnya. Jadi yang tahu alasan saya dandan kayak gini, ya saya sendiri. Anda tidak boleh menilai saya. Coba kalau saya bagi-bagi beras, saya panggil Kompas TV, RCTI, Indosiar, biar meliput. Kalau saya hari ini sedang bagi beras, ria apa tidak saya? Ria apa tidak? Kalian ngaji dari dulu kayak gini hasilnya. Gak nanya sama saya langsung bilang saya ria. Harusnya nanya dulu sama saya, apa alasan saya memanggil kameramen? Alasan saya, kalau kita punya kekayaan, yuk kita bagikan. Lihat kebahagiaan pada orang-orang yang menerima. Memberi bukan memberi orang lain, tapi memberi adalah memberi diri sendiri. Itu niat saya. Loh kalian bilang saya ria? Ini ngaji di mana? Itu ngaji katanya tuh hasilnya kayak gini. Gampang menilai orang. Lah yang tahu saya pengen diliput kan cuma saya. Betul. Ini kebiasaan memasuki dimensi orang lain yang kita sendiri tidak tahu. Ini lebih payah lagi. Kita dengar katanya si A itu begini, percaya nggak? Kalian suka percaya? Gak kenal gak apa tiba-tiba membenci orang itu. Ada pegawai saya, bilang sama saya, padahal udah lama, udah 2 tahun kerja sama saya, digaji sama saya. Bahkan kalau gak masuk itu, karena saya mikir kalau dia kerja dapat uang, kalau gak kerja dapat uang. Gak masuk pun saya gaji. Asal gak masuknya cuma sehari, kalau 2 tahun ya gak digaji. Dia itu pengen keluar kerjanya dengan saya. Padahal dia juga belum punya pekerjaan yang lain. Cuma dengar katanya saya ini sesat. Coba urusannya apa coba? Dia itu memang ya pegawai saya, tapi dia nggak kenal saya kan? Kenalnya saya yang punya rumah ini sedang membangun itu aja. Nggak kenal siapa saya. Cuman katanya saya ini penyebar ajaran sesat. Langsung mau berhenti. Ya saya bilang udah aja berhenti kamu. Nanti takut dapat uangnya uang sesat. Ini kan kebodohan tuh udah merasuk kemana-mana. Segitu baiknya, bukan saya yang dikatakan baik. Bahkan saat dia tidak kerja pun saya bayar. Dia sudah tertutup penglihatannya. Udah tidak bisa melihat kebaikan orang. Dia hanya melihat katanya. Dia sudah tidak melihat lagi nyatanya. Ada satu peristiwa nih. Di negeri antah berantah ini. Jadi ada masjid terus ada listrik. Nah ternyata listrik dari masjid itu pada disalurkan ke rumah-rumah tuh. Rumah-rumah. Makanya ketua DKM-nya bingung. Nyalain masjid lampu masjid itu cuman malam aja, tapi bayar listriknya mahal. Ternyata yang rumah-rumah sekitarnya itu pada ngambil dari masjid. Lumayan kan, gratis. Dibayarkan umat. Bahkan ada yang jualan lagi. Ada yang buka bengkel lagi. Itu ngambil dari situ.
Saya perhatikan, ini di negeri sana. Saya perhatikan orang-orangnya jadi imam. Kalau bicara, Masya Allah. Wah, gitu. Kayak gitulah model-modelnya. Tapi nyuri listrik. Bingung saya. Saya cuma bingung Allahnya di mana gitu. Tapi kalau menghujat orang lain, wih, luar biasa. Ini bukan di dunia ini ya, sekali lagi. Di negeri antah berantah. Ini katanya. Ulangi, katanya belum tentu benar, setuju? Oke, nyatanya pasti benar. Setuju? Yuk sekarang, mau katanya, mau nyatanya? Cari. Buktikan. Masa Allah yang maha pengasih, maha penyayang, katanya suka menghukum. Katanya suka mengazab. Allah yang katanya, itu Allah versi yang bicara. Bukan nyatanya. Setuju gak dengan saya? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Nyatanya tidak pernah menghukum. Tidak pernah mengazab. Tidak pernah murka. Allah hanya mengingatkan kita supaya kita lebih baik aja. Kalau dia menegur kita itu karena begitu besar cintanya. Kalau mengingatkan kita itu karena begitu besar cintanya. Jangan dipahami itu sebagai hukuman. Azab apalagi, kutukan. Masa iya? Yang suka menghukum, mengazab dan mengutuk kan kalian. Siapa? Siapa? Kalian. Ya? Bukan kita, kalian. Coba, kalau orang baik sama kita, kita baik sama orang. Kalau orang tidak baik sama kita, kita tidak baik. Yang begitu siapa? Lah, Allah disifati seperti itu, seperti sifatmu. Gak kebangetan gitu? Betul gak? Oke, makanya belajar. Sampai menemukan nyatanya. Makanya iman itu kata orang bijak. Percaya pada apa yang belum terlihat, sampai dia bisa melihat yang dia percayai. Jadi artinya, bolehlah katanya sementara waktu, tapi harus sampai pada nyatanya. Ternyata yang mengejutkan nanti, begitu sampai di nyatanya, apa yang katanya itu berbeda dengan nyatanya. Pernah nggak? Orang dikata-katain begini begitu, padahal kita belum kenal. Setelah kenal, yang dikatakan orang ternyata jauh berbeda dengan nyatanya pada orang itu. Pernah nggak? Pernah ngalamin begitu? Nah, itu aja harusnya sudah membuktikan bahwa kita jangan percaya katanya. Lanjut, katanya apa kata orang? Nyatanya sudah membuktikan sendiri. Yuk sekarang tanya, iman kita apa kata orang atau sudah membuktikan sendiri? Kalau hari ini masih apa kata orang, kan belum tentu benar. Yang belum tentu benar dipercaya, itu namanya judi. Katanya tidak bisa dipercaya, nyatanya langsung percaya. Setuju? Oke. Katanya adalah cerita atau dongeng yang belum dialami. Nyatanya itu pengalaman yang sudah dialami. Makanya saya bilang tadi, belajar itu ada learning to know, ada learning to do, maka learning to be. Nah kalau kita belajar hanya sekedar untuk tahu apa kata yang mengatakan, tidak mau learning to do, tidak mau melakukan, tidak akan learning to be, kita tidak akan menjadi siapa-siapa. Lanjut dulu. Katanya adalah learning to know, nyatanya adalah learning to do. Ini mereference kepada ada satu kata-kata bijak yang mengatakan malam yazuk lam yarib. Yang tidak mengalami tidak akan paham. Hati-hati ya. Kalau kita paham apa katanya, itu bukan paham. Paham itu harus mengalami sendiri dan mengalami langsung. Yuk sekarang kita lihat. Banyak gak di Al-Qur'an perintah kul? Banyak gak? Banyak. Surah terakhir, 3 surah terakhir semuanya diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Semua kul. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Kenapa di penghujung Quran surah-surah terakhir Tuhan berfirman pakai kul? Kul itu artinya apa?
Katakan. Siapa yang boleh mengatakan? Yang katanya, yang sudah mengalami nyatanya. Jadi kesimpulannya, orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Ulangi ya. Orang yang baru katanya tidak berhak untuk berkata lagi. Karena kalau dia berkata, dia masuk dalam rantai kebohongan. Jadi siapa yang boleh berbicara? Yang sudah sampai pada nyatanya. Makanya kalau belum sampai pada nyatanya, stop, jangan bicara. Setuju? Oke. Jadi Allah saja di Quran, kul. Itu kata-kata kul, perintah kul itu hanya bagi mereka yang sudah mengalami, merasakan, memahami langsung sebagai sebuah pengalaman spiritual. Luar biasa ya. Banyak gak orang yang katanya mengatakan lagi? Banyak? Padahal yang katanya tidak boleh mengatakan lagi. Kalau dia mengatakan lagi, dia masuk dalam rantai kebohongan. Harusnya dia mengatakan yang sudah dia alami. Makanya di Quran dikatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak melakukannya, tidak mengalaminya, tidak merasakannya, tidak membuktikannya. Itu Quran. Itu eksplisit loh di Quran, bahwa kul itu hanya milik mereka yang sudah sampai pada nyatanya, bukan baru katanya. Nih, kalian ditanya sama anak cucu, ayah, bunda, nanti kalau kita dikubur gimana ya? Apa yang mau dikatakan sama anak cucu? Oh nanti nak, kalau dikubur kita akan ditanya sama malaikat pakai bahasa Arab. Bingung gak anak kita? Anak kita nanya lagi, loh kalau yang meninggalnya orang Amerika? Mau jawab gimana kalian? Kalau saya ditanya begitu, kan ayah belum mati, nah? Kalau saya gitu. Saya nggak mau mengatakan yang belum saya alami. Kira-kira mau pilih jawaban siapa? Jawaban saya atau jawaban yang tadi? Ya saya kan belum mati. Udah aja gitu dulu untuk anak. Daripada menyambungkan katanya terus-menerus. Betul nggak? Yang kita sendiri belum mengalami. Nah kecuali sudah tahu alamatnya. Oh nah yang namanya kuburan itu sebetulnya hakikatnya adalah tubuh kita. Mandrobuka itu pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu. Itu sebetulnya terjadi di tubuh kita pada saat kita masih hidup. Siapa yang terkubur? Jiwa kita. Karena jiwa berasal dari Tuhan, maka jiwa harus mengenal Tuhan. Ketika jiwa belum mengenal Tuhan, jiwa pasti ingin mengenal Tuhan. Maka jiwa bertanya, siapa Tuhanku? Boleh kalau udah sampai situ. Tapi itu pun baru katanya, kalau belum membuktikan. Tapi jawabannya agak lumayan lah dibanding yang tadi. Oke, katanya masih mungkin bohong. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Karena tergantung yang menyampaikannya kan. Tapi nyatanya pasti benar. Kenapa? Kalau yang menyampaikan sudah mengalami. Kita tidak akan bisa memahami katanya, tapi kita bisa memahami nyatanya sebagai pengalaman sendiri. Setuju? Oke. Ingin dapat pemahaman Bapak Ibu? Ingin? Berarti harus apa? Ngalami. Makanya coba habis surat Al-Fatihah, berikutnya apa? Alif, Lam, Mim. Kalau saya ditanya sama anak-anak spiritual saya, ayah, Alif, Lam, Mim artinya apa? Supaya nggak pusing ngejelasin ke mereka, A, La, Mi, gitu aja. Gitu aja saya jawabannya. Biar mikir. Ya kan? Saya ditanya, Alif, Lam, Mim artinya apa? Udah, A, La, Mi, sendiri. Udah gitu aja. Nanti juga akan tahu. Akan tahu. Karena saya juga sama guru-guru saya dibilangnya begitu. Ya, ternyata guru-guru bijak itu tidak pernah mengajarkan apa kata orang. Tetapi dia mengajarkan gimana orang yang bertanya mengalami pengalaman seperti yang beliau alami. Makanya disitulah guru-guru bijak bukan mengajarkan ilmu, tapi mengajarkan metode untuk dapat ilmu. Sampai sini mengerti? Ini baru judulnya aja. Yuk sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ini ada Quran surat Yunus ayat 66. Ala innallahi man fis samawati
wa man fil ardi. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang di langit dan di bumi. Ya. Jadi semua yang di langit, yang di bumi kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Wa ma yattabi'ul ladzina yad'una min dunillahi suraqa'a. Dan orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti. Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Oke. Dan orang yang menyeru selain Allah tidaklah mengikuti, kata Allah. Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga. Jujur ya, jujur. Kita selama ini mengikuti sesuatu itu karena kita tahu itu kebenaran atau hanya sebatas zon atau prasangka. Jujur ya, kebanyakan hanya prasangka. Sedangkan yang namanya prasangka, kata Allah, mereka hanyalah menduga-duga. Menduga-duga itu artinya meraba-raba kan? Meraba-raba. Nah kalau seperti ini iman kita, bagaimana mau mendudukan iman kita pada tingkat yang lebih tinggi yang namanya isbatul yakin. Iman itu ada 4 tingkatan. Ada ilmu yakin. Jadi iman harus batas ilmu. Ada ainul yakin. Dia sudah menggunakan ain, sudah menggunakan penglihatan. Ada iman yang ketiga, hakul yakin. Sudah membuktikan. Dan yang terakhir adalah isbatul yakin. Isbat itu artinya kukuh, kokoh, teguh. Sudah tidak tergoyahkan lagi. Nah kan kita ingin mencapai tingkatan iman yang keempat itu, isbatul yakin. Dan tidak mungkin isbatul yakin dicapai dengan katanya. Isbatul yakin hanya bisa dicapai dengan nyatanya. Tidak mungkin dicapai dengan mengikuti prasangka. Tidak mungkin dicapai dengan menduga-duga. Setuju sampai sini? Oke. Kita lanjutkan. Ini Quran surat Tur. Ayat 47, surat ke-52. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Ingat ya. Untuk orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Kira-kira ngerti nggak Bapak Ibu maksud ayat ini? Gini. Zalim artinya apa sih? Zalim artinya apa? Hah? Menganiaya. Nah itu katanya. Zolim itu zulum artinya gelap. Makanya kan hijrah itu minaz zulumati ilan nur. Zolim itu gelap. Nur itu artinya terang. Jadi sesungguhnya untuk orang-orang yang gelap ada azab selain daripada itu. Perhatikan saya. Ketika kita tinggal dalam kegelapan, pasti kita akan mendapatkan akibat dari kegelapan itu. Yes? Itu baru akibat dari kegelapannya. Karena kita tinggal di tempat gelap, ada rantai yang mengikutinya. Salah persepsi, salah proyeksi, itu yang ngikutinya. Ngeri ya? Makanya kan dikatakan, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang dalam kegelapan, ada azab. Satu dari kegelapannya, yang kedua dari selain kegelapan itu sendiri. Contoh lain. Bapak Ibu tinggal di tempat yang gelap. Gelap sekali. Kebetulan Bapak Ibu ini takut sama ular. Ya? Oke. Nah di tempat gelap itu kan sudah gelap. Di tempat gelap nyaman apa tidak? Tidak. Kenapa tidak nyaman di tempat gelap? Coba dipikirkan dulu sebelum menjawab. Kenapa tidak nyaman di tempat gelap? Jawabannya apa? Hah? Sieun. Parah ini ngaji udah bertahun-tahun. Kalian itu tidak nyaman di tempat gelap kalau pernah tahu terang. Paham ya? Gitu aja pusing. Kalau belum pernah tahu terang, ya nyaman-nyaman aja. Dulu belum pada PLN kalian nyaman aja. Setelah tahu terang, gak nyaman lagi di tempat gelap. Tahu ya? Oke, udah lanjutkan dulu. Ditanya gitu aja pusing. Orang-orang yang gelap, dia dapat azab. Satu dari kegelapannya sendiri, bukan dari Tuhan.
Yang kedua, dapat yang selain daripada itu, ada ikutannya. Tadi, dia tidak nyaman di tempat gelap. Ya. Nah, ada ketakutan yang ada di otaknya. Misalnya takut ular. Kebetulan di tempat gelap itu ada tambang. Ya. Ada tambang. Nah, ketika ada tambang, dia kan panik. Dia kira itu ular, padahal hanya pikirannya. Nah, ikutan dari gelap itu begitu. Selain daripada itu. Kebetulan karena dia panik, dia lari kan. Ketika lari, tambangnya keinjak sama dia. Dikiranya dikejar ular. Betul nggak? Jatuh nggak dia? Nah, apakah dia jatuh sama gelap atau jatuh karena takut ular? Nah, dua-duanya. Kan sebetulnya dia menyangka ular karena gelap. Itu azab yang pertama. Nah, azab ikutannya apa? Itu adalah ikutan-ikutan dari gelap itu sendiri. Paham ya? Nah, itu bahayanya gelap Bapak Ibu. Makanya saya sering katakan, kalau kita ada di tempat gelap itu pasti salah proyeksi, salah persepsi, salah interpretasi. Ternyata kalimat saya itu terlalu tinggi, terlalu akademis. Makanya hari ini dibuka lebih dalam sedikit. Kebetulan ayatnya bilang, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang gelap ada azab. Satu azab dari gelapnya itu sendiri. Yang kedua, selain daripada itu ada tambahannya gitu. Hebat ya Quran? Hebat gak Quran? Hebat. Kapan tahu hebatnya Quran? Ya lumayan lah ya. Nah ini ada ayatnya nih selanjutnya. Walakinna aksarohum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Yuk sekarang lihat saya semua. Contoh kegelapan Bapak Ibu. Ketakutan itu kegelapan. Kita takut sesuatu. Padahal yang kita takuti itu, faktanya itu tidak menakutkan setakut pikiran kita. Makanya takut itu selalu ada dalam imajinasi. Makanya saya sering mengatakan banyak manusia yang menderita karena ketakutan akan imajinasinya. Bukan ketakutan akan nyatanya. Karena kadang-kadang pikiran ini suka berdrama, mengarang. Ya, suka membuat cerita sedemikian sehingga ceritanya menjadi serem. Itulah pikiran yang tidak terkendali. Lihat saya semuanya. Kalau pikiran takut, pikiran itu energi loh. Berarti dia sedang memancarkan frekuensi takut. Berarti yang sedang ditarik oleh pikiran apa? Segala hal yang menakutkan. Makanya lihat ya, orang yang takut selalu akan diikuti oleh segala hal yang menakutkan. Itu hukum alam. Dan itu yang namanya hukum tarik menarik. Itulah ikutannya. Jadi kalau ada kegelapan dalam diri kita, akan ada yang ngikut lebih banyak lagi. Efek-efek buruk dari kegelapan itu sendiri. Makanya jangan tinggal di tempat gelap. Hadirin, tubuh ini bagi yang tahu, ini adalah pusat semesta. Bagi yang tahu, di sini ada matahari rohani, di sini ada bulan purnama, di sini ada jutaan bintang. Dan kita bisa menyaksikannya di langit terdekat kita bagi yang tahu. Bagi yang tidak tahu, tubuh ini semata-mata hanya kegelapan semata. Makanya sekarang mulai banyak perbincangan. Setelah diketemukan satu teori yang mengatakan bahwa tubuh manusia secara fisik ternyata adalah biofoton. Biofoton, bio itu berarti tubuh, foton itu berarti cahaya. Jadi tubuh secara fisik saja ternyata memancarkan radiasi cahaya. Apalagi secara spiritual bahwa manusia ini sebetulnya makhluk cahaya. Yang sedang diutus ke semesta untuk menjadi sumber cahaya bagi semesta. Manusia bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi manusia adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Harusnya setiap manusia menjadi lilin kecil setidak-tidaknya di semesta ini. Kalau tidak bisa jadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil aja sudah mewah. Lilin kecil bisa menerangi 1000 lilin yang masih tertidur. Sudah gitu gak hidup kita? Belum. Ini belum terus dari tadi. Gak tahu kapan mau mulainya. Oke, sampai di sini tahu? Sadar ya? Bahaya gak kegelapan? Nah, salah satu faktor kegelapan itu adalah katanya. Katanya itu kegelapan. Karena katanya itu judi, tidak tahu yang sebenarnya. Tetapi lucunya, kita sering percaya katanya. Ada yang kirim sama saya resep. Ya. Masukkan aja katanya daun salam.
ke air mendidih. Masukkan juga daun sirsak. Masukkan juga serai. Masukkan ketumbar. Masukkan jahe. Rebus sampai mendidih. Terus saya bilang, buat apa itu? Ya buat itu aja Pak. Katanya. Kamu pernah merebus itu? Belum pernah Pak. Di TikTok Pak. Orang lain disuruh melakukan, kamu juga tidak melakukan, kebangetan. Bapak Ibu jujur ya, sering gak kita menyampaikan apa kata orang? Apa kata orang disampaikan? Sering? Oke, mulai sekarang, karena itu bukan nyatanya. Kita harus menjadi pemutus rantainya. Saya putus di saya. Ini biasanya di WA nih. Ya. Asal ada berita apa, langsung masuk grup, langsung masuk sini, langsung masuk sini. Coba sekarang jadi pemutus rantai. Apalagi beritanya hoax. Apalagi merugikan orang. Ketika Anda sudah menjadi satu pemutus rantai, lumayan. Di titik itu dia putus. Tapi kalau Anda di situ jadi penyambung rantai, Anda tidak ada bedanya dengan yang lain. Paham sampai sini? Oke. Lanjut dulu. Ini Quran surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Salah satu prasangka apa? Katanya. Ya toh? Lalu kata Allah, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Inna ba'dadh-dhon ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Ini katanya semua kan? Betul nggak? Kadang-kadang kita itu suka menghabiskan waktu hanya mempergunjingkan yang katanya. Dan membicarakan keburukan orang itu pun katanya. Dan semua orang yang sedang membicarakan keburukan orang lain gara-gara dia tidak tahu apa yang sebenarnya dari orang itu. Paham? Suka nggak Bapak Ibu mencari-cari keburukan orang? Suka? Masih suka? Terus keburukanmu di mana? Orang yang suka mencari-cari keburukan orang itu orang yang menghabiskan seluruh waktunya untuk tidak bisa melihat keburukannya sendiri. Maka orang yang seperti ini hanya sombong merasa dirinya seolah-olah lebih baik dari orang lain. Suka nggak menggunjingkan orang lain? Kecuali bulan puasa. Makanya habis puasa nanti Idul Fitri. Tahu nggak artinya Idul Fitri Bapak Ibu? Id itu kembali, fitri itu watak asli. Jadi Idul Fitri kembali ke watak asli. Sekarang mah sedang berpura-pura. Nanti watak aslinya keluar setelah Idul Fitri. Nanti coba kelihatan lagi. Jadi Idul Fitri itu kita itu hanya kembali ke watak asli aja. Bukan kembali kepada kesucian, kejauhan. Ya. Tapi ada nggak yang Idul Fitri kembali kepada kesucian? Ada. Siapa? Yang sudah bisa saum secara syariat, saum secara hakikat. Saum secara syariat, lihat saya semuanya. Sudah saya jelaskan bahwa mengurangi asupan makanan itu meningkatkan kesadaran. Karena makanan berpotensi menurunkan tingkat kesadaran. Coba makan banyak, langsung ngantuk. Ngantuk itu kan kehilangan kesadaran. Sudah terbukti sehari-hari bahwa makan banyak itu menurunkan kesadaran. Makanya memperbanyak saum dalam pengertian tidak makan, tidak minum. Bagus secara syariat. Untuk apa? Meningkatkan kesadaran. Tapi secara hakikat bagaimana? Lihat, saum itu diterjemahkan menjadi puasa di Indonesia. Puasa itu bahasa Pali. Dari kata fasa. Upa itu upaya. Upa itu metode. Fasa artinya ketinggian. Jadi upah fasa menjaga, berupaya. Sebisa mungkin supaya kamu tidak jatuh ke alam rendah. Berada di ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian kesadarannya. Itu baru ya. Idul Fitrinya akan tercapai. Makanya di dalam Al-Quran,
Nabi Isa berdoa kepada Allah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah Tuhanku, turunkan hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi Idul Fitri yang sebenarnya bukan kembali ke watak asli, tetapi turunnya hidangan dari langit. Tahu hidangan dari langit? Langit itu menceritakan ketinggian, nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur yang terpendam di sini turun ke bumi. Nampak menjadi sikap hidup. Dulunya tidak pengasih jadi pengasih, dulunya pembenci jadi pemaaf, dulunya sempit jadi luas, dulunya kasar jadi lembut. Itu turun hidangan dari langit, nampak kelihatan sebagai hidangan dalam diri yang bisa ditonton oleh kebanyakan orang. Itu yang saya harapkan dari lebaran ke lebaran. Turunnya hidangan dari langit. Di mana setiap orang bisa menampakkan ketuhanannya. Sifat-sifat Tuhan itu melekat dalam dirinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, sampai As-Sabur. Itu namanya tahaluk bi akhlaqillah. Itulah harusnya Idul Fitri. Apa yang terjadi dengan kita? Idul Fitri sibuk dengan makanan jasmani. Padahal di Quran Idul Fitri itu saat dimana turunnya hidangan rohani. Makanan jasmani dari bumi, kalau makanan rohani dari langit. Langit itu cerminan dari ketinggian, nilai-nilai luhur. Gak pengen gitu? Idul Fitri yang kayak gitu? Pengen gak, Bu? Makanya berbuka dan berjumpa dengan Tuhan. Itu definisi saum dalam berdiskusi. Coba saya mau nanya. Katanya kalau lagi Ramadan, setan dibelenggu. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Allah? Setan itu siapa? Setan itu Allah egomu, diri palsumu. Saat dirimu dikendalikan oleh kegelapanmu sendiri, itu setan. Siapa yang bisa mengkerangkeng setan? Kesadaranmu. Makanya kalau orang benar-benar saum, benar-benar upafasa, dia sadar, saya akan jaga diri saya di ketinggian. Saya akan kendalikan diri palsu saya dengan kesadaran saya. Itu namanya setan dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Anda yang mengaku sedang saum. Bukan merengek-rengek pada orang lain. Saya sedang puasa, tolong hargai saya ya. Siapa yang waras? Katanya yang puasa lebih waras daripada yang tidak puasa. Tapi yang puasa minta dihormati sama yang tidak puasa. Harusnya hargai yang tidak berpuasa. Kan yang puasa lebih waras. Ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Ya, kalau dibuka gini baru pada ketawa-ketawa. Nertawain siapa kalian? Nah loh. Nanti sore sibuk aja cari takjil. Takjil itu artinya segerakan kamu. Segerakan apa? Segerakan berbuka. Segerakan kamu pindah dari zulum kepada nur. Pindah dari kegelapan pada cahaya. Supaya tidak salah persepsi, salah konsepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Hidupmu akan diliputi dengan kebahagiaan. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah di titik itu, tidak ada kelangkaan. Yang ada adalah keberlimpahan. Percaya sama saya. Saya bicara pengalaman, bukan teori-teori agama. Karena saya bukan ahli agama, saya bukan kiai. Bukan ustadz juga. Nggak ada wajah, nggak ada potongan lah saya. Saya cuma penyelam aja. Saya cuma mempraktekkan agama dalam hidup saya dan hasil prakteknya saya bagikan mutiaranya. Itu aja. Dan saya berbicara nyata senyata-nyatanya. Semua yang saya bicarakan bisa dibuktikan. Kalau ingin tahu jati diri kita siapa, bisa dibuktikan, ada ilmunya kok. Kan Allah sudah ngasih alamat. Sesungguhnya aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Itu alamat jelas dari Allah. Bahwa Allah itu bersama kita. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Masa nggak ada ilmunya? Pasti ada dong. Rasulullah sudah ngasih isyarat. Bahkan di Quran juga sudah ada isyaratnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Isyaratnya sudah jelas. Sesungguhnya pada diri para rasul ada satu ilmu, ada satu metode yang namanya uswatun hasanah. Cara untuk bisa mencapai Tuhan. Untuk mengenali siapa Tuhan yang ada dalam diri kita. Ada caranya.
Jadi Allah mengatakan, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena prasangka itu dosa. Jangan mencari-cari keburukan orang. Dan jangan menggunjingkan satu sama lain. Lucu ya. Ngakunya ulama. Tapi kerjaan cuma menggunjingkan orang lain. Di media sosial. Jualan kebencian pada orang lain. Ada lagi pengikutnya. Karena bajunya seperti suci. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan kesucian. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Menggunjingkan orang lain. Berprasangka buruk pada orang lain. Sama Allah diibaratkan seperti kamu sedang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jadi semua perilaku-perilaku yang seperti itu. Menghujat, menggunjing, membicarakan keburukan orang. Itu perilaku-perilaku yang menjijikkan dalam bahasa Al-Quran. Dan semua yang menjijikkan tidak mungkin keluar dari orang suci. Orang yang sudah suci di dalam. Yang keluar dari mulutnya pasti adalah kesucian. Yang keluar dari pikirannya adalah kesucian. Makanya saya sering mengatakan, sucikan di dalam, maka yang di luar suci adanya. Temukan kebahagiaan di dalam, maka semua yang di luar pasti akan membahagiakan. Itu kuncinya. Hadirin, ini Quran surat Al-Hujurat, ayat yang ke-12, bisa dipahami? Apa sebetulnya relevansi ayat ini dengan judul kita? Tahu relevansinya? Semua prasangka, semua keburukan, membicarakan keburukan orang, menggunjingkan satu sama lain, itu semua adalah katanya. Pernah nggak membicarakan artis? Kenal kalian dengan mereka? Waduh, kayak yang tahu aja ya. Oh, ini suaminya gini. Yuk, lihat saya semua. Ini Quran surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Lihat saya semua. Al-Hujurat itu cerita kamar. Mana kamar? Diri-diri kita ini kamar-kamar. Ini kamar. Diri kita ini kamar-kamar. Al-Hujurat itu diri kita sendiri nih, diri kita. Coba saya mau nanya. Yang tahu dalaman kita siapa? Kita. Orang tahu, orang lain di luar kita. Paling tahu kita kan luarnya aja. Betul nggak? Makanya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Jangan ditanggapi. Mereka nggak ngerti. Yang ngerti saya adalah saya sendiri. Nih, jujur saya tanya nih. Bapak Ibu sering berubah nggak dengan apa kata orang tentang Bapak Ibu? Sakit hati? Pusing? Panik? Padahal mereka itu sedang memanggil di luar kamar kita. Dan apa yang mereka katakan itu hanya opini mereka tentang kita, bukan nyatanya kita. Setuju? Setuju? Nah, inilah kita ya, sering hancur oleh situasi di luar diri kita. Dikatakan gini gitu aja sama orang lain, langsung besok nyungsep itu di kamar gak keluar-keluar. Itu tantangan sebetulnya. Ketika orang lain sedang mengatakan buruk tentang kita, justru tantangan gimana kita bisa membuktikan kalau itu salah. Justru kita diberi tantangan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu tantangan dari Allah sebetulnya. Kalau kita mau menangkapnya. Bukan untuk membuat kita jatuh. Hambatan bukan untuk menghambat kita. Tapi semua hambatan di semesta ini adalah jalan untuk pertumbuhan kita. Kalau kita mengerti. Indah gak ayat ini? Pernah gak ibu baca ayat ini? Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Kalau saya baca ayat ini, diam aja saya tuh di kursi. Berulang kali saya baca, luar biasa ya Allah. Maaf ya,
Saya sama diri saya. Saya sering larut dengan apa kata orang tentang saya. Padahal mereka akan berbicara di luar kamar saya. Mereka tidak tahu saya. Mereka hanya beropini tentang saya. Bukan saya yang sebenarnya. Mereka sedang berbicara katanya. Mereka tidak berbicara nyatanya. Nyatanya yang saya tahu adalah diri saya. Kenapa saya mesti hancur dengan orang lain? Coba. Kita akan menjadi sangat kuat bentengnya. Tidak mudah jatuh. Kuat. Kira-kira bisa mengerti pesan esensial dari ayat ini? Ulangi lagi. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Nah, lebih jauh lagi, kamar luar itu namanya kulit. Makanya kalau kita belajar apapun cuma kulitnya saja, sebetulnya kita itu belum mengerti apa-apa. Oke. Ini Quran surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat yang ke-26. Katakanlah, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu. Setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kebangkitan, yang tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Coba perhatikan ya. Allah lah yang menghidupkan kamu. Setelah hidup diapakan? Dimatikan. Ya kan? Nah di ayat lain sebetulnya fasenya tidak selesai di situ. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum. Gitu terus. Summa yumitukum summa wa ilaihi turja'un. Ternyata untuk mengalami kebangkitan itu kita tuh oleh Allah sudah dihidupkan, dimatikan entah berapa ribu kali. Sampai akhirnya kalian mengalami kebangkitan yang sebenarnya. Bayangkan ya, ketika dimatikan tetapi kemudian kita belum bangkit. Ya, kemudian kita tidak mengalami kebangkitan itu selama-lamanya. Lalu di mana keadilan Tuhan? Makanya, siklus kehidupan itu bukan soal keyakinan. Tapi siklus kehidupan itu sudah menjadi hukum alam. Tidak perlu persetujuan dari keyakinan. Setuju atau tidak setuju, hukum alam akan tetap berjalan. Anda percaya hukum gravitasi bumi atau tidak? Kalau Anda jatuh pasti ke bumi. Tidak perlu persetujuan Anda. Hukum alam tidak perlu persetujuan siapapun. Apalagi persetujuan dari keyakinan. Siklus kehidupan itu sudah seperti itu. Ayo perhatikan saya. Ada yang pernah makan singkong? Tunggu tangan yang pernah makan singkong. Wih, pemakan singkong semua. Itu singkong dari mana? Pernah nanya? Ditanam di mana? Di tanah. Itu pernah nanya nggak? Itu tanah yang ditanami singkong isinya apa? Pernah nggak? Coba nanya sekali-kali. Dulu di bumi ini pernah ada kehidupan. Lalu ada bencana besar, ada tsunami besar, ada meteor jatuh ke bumi, ada macam-macam peristiwa alam yang terjadi secara alamiah. Bisa jadi kan di satu kampung itu kehidupan hancur lebur. Sehingga tubuh-tubuh yang tadinya hidup kemudian mati menyatu kembali dengan tanah. Mungkin nggak itu? Mungkin. Lalu di kehidupan yang sekarang kita tidak tahu bahwa dulu pernah ada kehidupan di masa lalu. Ada tubuh-tubuh yang sudah menyatu kembali dengan bumi. Unsur tanah kembali ke tanah, unsur air kembali ke air, unsur udara kembali ke udara, unsur api kembali ke api, unsur ruang kembali ke ruang. Lalu di kehidupan yang sekarang Pak petani nanam singkong. Singkong itu kan tumbuh dari mineral-mineral bumi. Siapa tahu tubuh-tubuh yang dulu sudah menyatu dengan bumi itu diserap itu pelan-pelan oleh akar. Betul? Jadi apa? Jadi singkong. Apakah kalian tahu yang di singkong itu ada air nggak di singkong? Air siapa? Pernah tinggal di mana air yang kamu makan di singkong yang sekarang ini? Kita tidak pernah tahu. Mungkin air yang pernah mampir di dinosaurus? Atau air yang pernah mampir di tubuh kakek kita, nenek kita yang sudah menyatu lagi dengan bumi? Nggak ada yang tahu. Tapi itu mungkin. Jadi, percaya nggak kalau yang di singkong itu sebetulnya ada unsur-unsur dari leluhur kita yang kita makan? Mungkin? Mungkin. Mana leluhur? Ini tubuh kita. Ini leluhur. Karena di tubuh ini ada atom-atom, molekul-molekul yang pernah tinggal di tubuh-tubuh mereka. Dan sekarang oleh makanan dipindahkan jadi tubuh kita.
Gara-gara makan singkong. Malamnya kawin. Jadi apa? Jadi singkong? Betul nggak? Kan lahir lagi, terus begitu, nanti mati lagi, dikubur lagi, jadi singkong lagi, terus berputar seperti itu. Itu siklus kehidupan secara jasmani. Apalagi secara rohani, jiwa itu abadi. Masa jiwa mengalami kehidupan satu kali? Ya jiwa berkali-kali mengalami itu. Sampai dia mengalami hari kebangkitan, bangkit kesadarannya. Entah di kehidupan yang mana dia akan mengalami kebangkitan itu. Bersyukur Bapak Ibu yang hari ini di kehidupan yang sekarang mengalami kebangkitan kesadaran. Tuntaskan semua hutang di kehidupan yang sekarang. Pulang kepada Allah. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak mau bikin lubang baru. Saya ingin selesaikan lubang-lubang lama yang pernah saya ciptakan. Saya selesaikan semua di kehidupan yang sekarang. Asalnya saya tahu Allah. Menjadi tidak tahu Allah. Saya harus tahu Allah lagi di kehidupan yang sekarang. Itu namanya taubat. Kembali mengenal Tuhan. Baru keren. Tetapi apa kata Allah di ayat ini? Coba baca tuh, yang warna merah. Walakinna aksaron nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kebanyakan atau kesedikitan? Kasiro dalam bahasa Arab itu lebih dari 50% Bapak Ibu. Bisa jadi lebih dari 70% Bapak Ibu. Karena kasiro kebalikannya kolil. Kolil itu artinya sebagian kecil. Kalau kasiro sebagian besar. Sudah besar, sebagian besar lagi. Itu kasiro. Kira-kira Bapak Ibu mau masuk yang mana? Sebagian kecil, sebagian besar. Nah kalau sebagian besar tidak tahu, berarti yang tahu? Nah itu. Sebagian kecil. Makanya di Quran dikatakan, qolilan ma tashkurun. Yang bersyukur itu qolil. Hanya sebagian kecil. Tahu syukur? Tahu? Tidak? Jangan manggut-manggut dulu. Syukur itu kebalikan dari kata kufur. Kalau kufur artinya tertutup, kalau syukur artinya terbuka. Lihat orang syukur. Apapun yang terjadi, dia terbuka, menerima. Yang diinginkan, yang tidak diinginkan, dia terima dua-duanya dengan cara yang sama. Itu syukur. Makanya orang yang syukur selalu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Semua adalah kasih sayang Allah buat saya. Diinginkan tidak diinginkan. Kalau ini terjadi, ini realitas. Pasti di belakangnya ada sang keberadaan yang menyebabkan ini terjadi dan ini pasti untuk kebaikan saya. Karena saya percaya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kata Allah, boleh jadi kamu tidak menginginkan sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menginginkan sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Tuhan, aku tahu sekarang. Yang aku inginkan belum tentu baik karena aku tidak tahu. Dan yang tidak aku inginkan belum tentu buruk kalau Engkau Maha tahu. Tuhan, hari ini aku tidak lagi mengatakan aku punya masalah besar di hadapanmu. Tapi aku katakan padamu, aku punya Engkau yang Maha besar. Gak ada masalah. Masalah terjadi karena kita tidak sadar. Begitu kesadaran kita meningkat, gak ada masalah. Jadi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Tingkatkan kesadaran. Itu cara yang paling keren. Maka Einstein mengatakan, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat kamu menciptakan masalah itu. Ulangi, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaran saat masalah itu tercipta. Jadi sebetulnya yang menciptakan masalah, kesadaran kita. Maka angkat kesadaran, gak ada masalah. Itu cara jitu menyelesaikan masalah. Coba, ada berantem di keluarga. Mau diriungkan, dikonfrontasi, tambah banyak masalah. Tingkatkan kesadaran. Begitu meningkat kesadaran, oh ternyata gak ada masalah. Kita aja yang tidak sadar. Dan semua kita ini kan sedang belajar hidup. Kita yang saling menyalahkan. Begitu kita saling menerima bahwa mereka berbeda dengan kita. Bahwa tingkat kesadaran mereka berbeda dengan kita. Gak ada masalah. Tidak perlu didiskusikan. Saat itu masalah selesai. Sudah nangkep makna dari ayat ini? Oke. Bapak Ibu. Begitu kita mengalami hari kebangkitan kesadaran. Maka kita akan bisa menghapus semua katanya. Semua menjadi nyatanya. Nih, lihat saya semua. Dulu saya selalu puas kalau dijelaskan sifat 20, dijelaskan Asmaul Husna. Saya pikir dulu yang dijelaskan itu Allah. Padahal
Yang dijelaskan adalah sifat Allah. Sifat Allah dijelaskan oleh siapa? Oleh yang menjelaskan. Berarti sebetulnya yang sedang dijelaskan itu kan bukan Allah. Sifat Allah versi yang menjelaskan. Coba, ada yang bisa menjelaskan sifat air? Coba, sifat air. Basah. Terus, apa lagi? Lembut. Terus apa lagi? Mencari tempat yang lebih rendah. Apa lagi? Bening. Apa lagi? Menguap. Apa lagi? Hah? Apa? Dingin. Apa lagi? Menyatukan. Apa lagi? Air dong. Sifat air. Bisa kalian mengenal air dari sifat-sifat yang disebutkan tadi? Bisa? Saya nggak bisa. Karena yang disebutkan tadi kata-kata kan? Coba ngambil airnya, minum. Ada nggak semua ngumpul di situ? Dingin enggak di situ? Bening ada? Lembut ada? Mana yang bagus? Mau disebutkan sifat-sifatnya atau kita menyatu dengan zatnya sehingga sifatnya terwakili oleh kita? Mana yang bagus? Nah, yang tadi itu katanya. Tapi begitu kita menyatu dengan zatnya, itu nyatanya. Tidak perlu ada kata-kata lagi. Lembut nggak ada. Kan itu kan hanya begitu kita mengungkapkan kata-kata untuk sifat air, malah kata-kata jadi membatasi yang sebenarnya. Dan kita kira kata-kata itu yang sebenarnya? Bukan. Kata-kata itu hanya definisi kecil tentang air yang kita maksud. Air itu tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Pokoknya air gitu deh. Makanya semua kata-kata tadi dirangkum oleh saya. Jadi air sifatnya pokoknya gitu deh. Mana yang paling cepat? Hah? Mana yang paling cepat? Tapi saya bisa mengatakan gitu deh kalau saya sudah mengalami sifat-sifat itu. Dan saya hanya berbicara kepada orang yang sama-sama sudah mengalami sifat-sifat itu. Coba, Allah dijelaskan. Jangan-jangan penjelasan kita hanya membatasi Allah yang nyatanya. Lalu Allah yang sampai kita menjadi Allah yang katanya. Tidak tertarik itu untuk mengalaminya. Begitu mengalaminya, tidak ada lagi penjelasan itu. Penjelasannya apa? Pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu deh pun tidak bisa menjelaskan. Makanya Allah tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada persamaannya di dunia ini. Karena kalau menjelaskan harus pakai analogi, harus pakai analisis, sedangkan dia tidak ada persamaan. Bayangkan, sifat-sifat Allah Asmaul Husna yang dijelaskan saja tidak menjelaskan nyatanya. Apalagi kalau Asmaul Husnanya dipasang di sudut-sudut kota. Ada kan sekarang? Supaya kotanya kelihatan soleh. Di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Betul nggak? Ngejeng-jreng di lampuan. Tapi nggak ada di situ kasih sayang. Nggak ada kebijaksanaan. Korupsi tetap. Yang maling-maling. Yang tidak peduli tetap banyak. Sampai sini mengerti? Oke. Mau katanya atau nyatanya? Oke. Mau penjelasan tentang air atau mau air? Setuju nggak dengan saya? Penjelasan tentang air tidak pernah bisa memenuhi kebutuhan air kita. Setuju? Berarti penjelasan tentang apapun tidak akan memenuhi kebutuhan kita kecuali barangnya. Tapi kok selama ini kalian senang penjelasannya ya? Daripada barangnya. Mau dikasih barangnya malah lari, takut. Dikasih penjelasannya mau. Oke, lanjut. Az-Zuhruf surat ke-43 ayat 78. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Jujur, tadi katanya kebenaran bukan? Jawab lagi, katanya kebenaran bukan? Bukan. Kalau nyatanya kebenaran bukan? Jadi yang dibawa oleh para nabi, para rasul itu katanya atau nyatanya? Yang sampai pada kalian itu katanya atau nyatanya? Harus digituin ngaji kayaknya ya. Harus digituin ya ngaji kayaknya baru sadar. Para nabi, para rasul itu membawa kebenaran.
Kebenaran bukan katanya. Kebenaran itu nyatanya. Quran itu bukan apa kata Allah. Quran itu apa yang sudah dialami Nabi sebagai pengalaman. Yang sudah menjadi pengalamannya Nabi. Makanya yang disampaikan beliau kepada ini pengalaman. Makanya kita tidak cukup membaca luarnya saja. Kita harus mencari cara. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Harus mengalami. Makanya jelas di Quran Al-Baqarah itu ya tidak tua, tidak muda. Itu cerita tentang ilmu hakikat. Kalau belajar ilmu hakikat terlalu muda, belum. Terlalu tua, budak. Makanya yang namanya Al-Baqarah itu sapi betina. Yang harus kamu kurbankan itu sapi betina kata Quran. Bukan sapi jantan. Bahkan dikatakan di situ. Tidak tua, tidak muda. Pertengahan di antara itu. Kuning, kuning tua warnanya. Bukan hitam putih. Kuning, kuning tua warnanya. Cerita apa itu? Itu cerita simbolik. Tidak pernah digunakan membajak. Tidak pernah digunakan mengairi tanaman. Tidak bercacat dan tidak ada belangnya. Jelas sekali di Quran. Jelas apa tidak? Jelas, kalian baru katanya aja. Makanya harus tahu nyatanya. Cari Al-Baqarah tuh yang mana ya? Sapi betina tuh yang mana ya? Yang mana barangnya? Karena kalau katanya sama dengan kalian tadi, puas dengan penjelasan tentang air. Nih, begitu haus, saya bilang, air adalah rumus molekulnya H2O. Terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Hilang hausnya? Tambah lagi penjelasannya. Air itu selalu mengalir tempat tinggi ke tempat yang rendah. Air itu sangat lembut, bisa merasuk ke bagian-bagian yang kasar. Tambah haus? Tambah haus. Tambah lagi penjelasannya. Air itu bisa menguap pada tekanan uap jenuhnya. Air itu bisa mendidih ya pada tekanan uap jenuhnya. Ketika suhunya dinaikkan, penguapan lebih cepat. Tambah haus? Nah, gitu. Tambah banyak penjelasannya, kalian tambah bingung, bukan tambah haus lagi. Tapi begitu dibagi air mineral. Segar. Nanti sore. Paham sampai sini? Ini sudah sebegitu jelas saya bicara, supaya kita tidak terjebak katanya. Tapi ingin nyatanya. Karena selama ini banyak orang bicara, seolah-olah katanya itu benar. Padahal kebohongan yang diulang terus-menerus lama-kelamaan juga bisa dianggap sebagai kebenaran. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Ini cerita bahwa para nabi, para rasul itu datang ke dunia ini membawa apa? Kebenaran. Nyatanya atau katanya? Nyatanya. Yang nyampe kepada kita nyatanya atau katanya? Karena kalian belajar dari orang yang belum mengalami nyatanya. Seolah-olah dia itu sudah mengalami nyatanya. Karena tertipu oleh penampilan luar. Tuh. Ya, kan gak ada yang percaya kalau sama saya. Walaupun saya kasih nyatanya gak percaya. Diajak sama saya, mau gak ngalami nyatanya? Gak mau. Padahal di Quran jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup selamanya akan tertutup, tidak akan terbuka kata Allah. Diberi ceramah atau tidak diberi ceramah tidak akan terbuka. Pernah dengar ayat itu? Quran surat apa? Ayat berapa? Ayat berapa? Nih katanya udah tadarus. Al-Baqarah ayat berapa itu? Ayat 6. Itu percaya berarti rajin tuh baca Quran. Tetapi baca aja kan? Iya. Pesannya gak nyampe padahal jelas tuh. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup. Siapa yang tertutup? Ya siapa aja yang tertutup. Merasa paling benar sendiri. Tidak mau mendengarkan kata orang. Menutup diri. Seolah-olah dirinya paling benar. Tapi kita sering menunjuk orang ya. Begitu baca ayat itu betul gak? Sesungguhnya orang-orang kafir, si anu. Tar dulu kata Allah, tar dulu. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Dikasih ceramah, gak dikasih ceramah, tidak akan terbuka. Karena ceramah itu katanya. Betul gak ceramah katanya? Katanya.
Walaupun saya berkata dari pengalaman saya, nyampe di telinga kalian, kan bagi kalian apa yang saya alami katanya. Awas, jangan terjebak. Kan saya bilang, saya menceritakan apa yang saya alami. Bagi saya, nyatanya. Tapi kalian mendengar yang dialami saya, nyatanya apa katanya? Sepanjang belum mengalami yang sama seperti yang saya alami, bagi kalian itu katanya. Saya yang mengalami aja berbicara dan didengar oleh kalian, itu katanya. Apalagi kalau yang berbicara pun katanya. Coba, disampaikan pada kalian. Katanya kuadrat. Kebanyakan kamu tapi, sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu. Kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Jujur ya, lucu sekarang ini. Kalau dikasih nyatanya benci. Tapi kalau dikasih katanya, senang. Nanti di surga. Air mengalir. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Padahal itu harapan imah cai ngalir. Lauk harirup. Padi bisa tumbuh, singkong bisa tumbuh. Nanam cengek, disiram, tumbuh. Masih gak percaya kalau di situ ada suwarga loka. Su itu artinya sejati. Warga itu kumpulan, loka itu lokasi. Coba Bapak Ibu. Begitu kita makan satu cengek tadi. Tep. Itu kumpulan dari segala saripati udah ada di situ. Kan asalnya tai domba. Tanah, air. Betul? Udara. Bekerja sama mereka membangun di ruang kosong ini satu benda. Namanya cengek. Masuk gak rasa ke situ? Masuk. Itu suwarga loka. Kumpulan dari segala saripati. Saripati air masuk ke situ. Saripati udara masuk situ. Saripati tanah masuk situ. Ngumpul. Saripati tai domba juga sudah masuk ke situ. Betul? Begitu digigit. Cek. Bisa dijelaskan? Lada yang kamu maksud itu bukan penjelasan. Itu katanya. Yang terasa oleh kita, panasnya makan cengek itu tidak bisa dijelaskan. Tapi pernah nggak kalian memikirkan bagaimana cengek ini terbentuk? Itu kumpulan dari segala saripati, itu suwarga loka dalam ajaran leluhur kita. Masih mencari yang lain? Eta cai sakitu ngalir. Jannatin tajri. Dah hayangna nu di ditu. Teuing nu di mana? Yang nyata ditiadakan, yang tidak nyata diharap-harap. Ya Allah, itu namanya keserakahan. Yang nyata di depan mata, realitas tidak dinikmati, akhirnya kita terjebak pada ilusi pikiran kita sendiri. Ini baru jelaskan cengek aja, kerasa ya? Kerasa nggak? Saya jelaskan pisang, berbagai macam pisang, betul nggak? Sama nanamnya di tanah yang sama, tapi kalau warna cau raja, cau ampeang, cau ambon, betul? Ruwet nanti kalau saya jelaskan nggak cukup waktunya. Tapi mengerti nggak sekarang? Pesan saya sudah sampai nggak? Banyak nggak orang yang benci kepada kebenaran? Banyak orang yang benci kepada nyatanya, karena dia sudah terhipnosis oleh katanya. Siapa yang kayak gitu? Ya, kamu bukan saya. Ini Quran surat Az-Zumar, surat 39 ayat 49. Maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Betul? Betul? Iya. Kemudian apabila kami berikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanyalah karena kepintaranku. Begitu dapat musibah yang tidak dihendaki, disebutnya dari Allah. Begitu dapat kenikmatan, berlimpah, dianggapnya itu hasil dari kepintarannya sendiri. Begitu kata Allah. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Bagi orang yang berkesadaran, apapun yang terjadi tidak mungkin terjadi di belakangnya tidak ada sang kehadiran. Dan semua terjadi sebetulnya karena kebutuhan kita. Demi untuk kemajuan jiwa kita sendiri. Makanya bagi orang yang berkesadaran, semua hambatan yang terjadi bukan untuk menghambat kita, tetapi itu untuk pertumbuhan jiwa kita, demi untuk kebutuhan jiwa kita.
Ini kalau diteruskan banyak sekali nih ayat-ayatnya. Yang menyatakan kebanyakan mereka tidak tahu, kebanyakan mereka tidak beriman. Ya, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, makanya saya sampaikan Quran surat Al-Isra ayat ke-89, surat yang ke-17. Mari kita baca dengan kejujuran kita sendiri. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini berbagai macam perumpamaan. Walaqad sorobnal linnas fi hadal Quran min kulli masalin. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di Quran itu ternyata kata Allah. Semuanya adalah perumpamaan. Kalau perumpamaan itu berarti umpama. Kalau umpama ada yang diumpamakan. Cari nih yang nyatanya ini. Karena semua yang perumpamaan itu adalah katanya. Cari barangnya. Makanya kalau ngaji itu sing panggih jeung jirimna, sing panggih jeung bukurna harus sampai pada esensinya. Baru. Jangan puas dengan hafalan. Ya, maaf. Menghafal itu, mengingat itu hanya dimensi paling rendah dari tingkatan dimensi kecerdasan. Ada 6 dimensi kecerdasan. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan terakhir mensintesa. Kalau pengetahuan itu baru sebatas hafalan. Itu adalah tingkatan berpikir yang paling rendah dalam taksonomi berpikir. Dalam taksonomi kognisi, itu adalah tingkatan berpikir yang paling rendah. Sementara kita banyak sekali ingin anak-anak hafal ini, hafal itu, dianggapnya hafal itu seolah-olah sudah selesai. Hafal itu tingkatan berpikir yang paling rendah. Makanya jangan heran, banyak orang hafal ini, hafal itu. Tidak menjamin di akhlaknya akan lebih bagus. Pengetahuan kalau belum disintesa, belum dibangun menjadi pengetahuan yang menjadi syafaat bagi dirinya, tidak akan menolong. Lagi-lagi ayat ini mengatakan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Al-Kahfi yang di Yordan, yang hanya berapa kali berapa, yang gelap di dalamnya, banyak yang percaya dan mengunjunginya ke sana. Walaupun ongkosnya mahal. Karena diklaim seolah-olah Al-Kahfi yang di Quran itu ada di Yordan sana. Tapi Al-Kahfi yang gua, yang aku, yang saya, tidak pernah dikunjungi sama sekali. Tidak mau jadi Ashabul Kahfi. Hanya puas cerita kalau dulu ada orang masuk ke dalam gua dan mereka sekeluarnya dari gua jadi pemuda yang beriman. Gua apa yang menyebabkan orang yang belum beriman masuk ke gua keluar jadi beriman? Gua apa? Bukan gua yang di luar. Gua itu ada di sini. Ketika kita meniti ke dalam diri, temui dia yang maha sejati dalam diri. Keluar dari gua sini, kita jadi orang yang beriman. Seperti yang dilakukan oleh para nabi, para rasul. Harusnya seperti itu. Kita belajar. Apa bahayanya? Percaya pada katanya. Bisa berakibat pada masalah kepercayaan, kesehatan mental, bahkan hubungan sosial. Bapak Ibu, kalau kita percaya pada katanya, padahal itu bukan nyatanya. Kepercayaan kita, misalkan gini, si A itu orang terdekat dengan kita. Lalu ada orang mengatakan, si A itu begini, kepercayaan kita pada si A runtuh enggak? Bisa runtuh tuh. Apalagi si A itu suami kita, istri kita. Cuma dikata-katain oleh orang, kita bisa berubah sikap kita, kepercayaan kita pada pasangan kita. Itu bahaya katanya. Yang kedua, kesehatan mental. Ternyata percaya pada katanya, itu juga mempengaruhi kesehatan mental. Karena orang yang percaya pada katanya, walaupun tidak nyata, bisa dipikirin kan terus menerus. Betul nggak? Bilang aja, suamimu itu kemarin lagi bareng-bareng sama cewek cantik. Bisa rusak gak mental kita? Bisa. Dan yang paling payah adalah hubungan sosial. Makanya jangan suka menilai orang, si A begini, si B begini. Itu merusak hubungan sosial. Padahal dia tidak tahu yang sebenarnya. Bahaya katanya terhadap hubungan sosial seperti apa? Bisa terjadi terjadi masalah dalam kehidupan sosial. Pertemanan, keluarga. Terjadi pemusuhan, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Bahkan bisa jadi perpecahan. Padahal yang dibicarakan itu cuman katanya, pepesan kosong.
Lebih parah lagi terjadi fitnah. Saya sampai hari ini belum pernah ada orang yang berkunjung ke rumah saya minta diskusi secara terbuka. Hanya berani menghujat di media sosial, padahal dia belum pernah kenal siapa saya. Saya asli orang Garut. Di desa Neglasari saya lahir. Bapak saya tokoh agama. Bapak saya agamanya Islam. Ibu saya juga tokoh agama Islam. Dari kecil kami dididik beragama dengan ketat. Saya difitnah sebagai pendeta yang menyusup. Bagaimana? Saya ini ayah ibunya aja tokoh agama. Kami 11 bersaudara. Saya anak ke-7. Ya puasa seperti ini dari kecil. Dari umur 4 tahun sudah seperti kalian. Ngaji dari kecil. Belajar Quran dari kecil. Itu tiap hari. Karena di kampung kami kalau tidak ngaji ke masjid, itu hina, malu. Apalagi umur 7 tahun gak bisa Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3. Itu anak-anak kecil di kampung saya pada lancar ngaji. Baca Quran maksudnya. Jadi saya dibesarkan dari dalam tradisi agama Islam yang sangat ketat. Kalau saya sekarang menyampaikan gagasan-gagasan yang saya dapatkan dari pengalaman spiritual saya, itu karena kecintaan saya kepada umat Islam. Umat Islam sekarang mengalami kejenuhan. Terus-menerus menjalankan sesuatu yang tidak dipahami, cuma katanya, lama-kelamaan bosan. Betul nggak? Ini inovasi. Ya. Ini membuka wawasan supaya agama itu dipahami secara saintifik. Dan tingkat keyakinan umat Islam ini menjadi sangat bagus pada agamanya. Kan itu positif. Tidak menerima begitu saja berita dari orang lain. Ini cara untuk menghindari percaya pada katanya. Kalau ada katanya, jangan menerima begitu saja. Tabayun dulu. Alias mencari kebenaran dari berita yang bisa diterima. Tidak terlalu percaya pada orang lain, tentu. Batas yang jelas tentang apa yang perlu dibagikan. Jadi kita tidak perlu percaya kepada orang lain, apalagi itu sebatas katanya. Tetapi tetap berbaik sangka. Berusaha mengambil kebaikan dalam diri siapapun. Saya sering mengajarkan, bahkan dari musuh sekalipun, kalau itu adalah kritik yang membangun, terima. Sekalipun dari orang yang terdekat dengan kita, kalau itu menghancurkan kita, patut untuk direnungkan kembali. Menjaga lisan dari berkata-kata yang tidak baik dan menghindari gosip, itu penting. Memperkuat ikatan persaudaraan sesama kita, saling membantu, saling mengasihi, saling menjaga. Itulah yang diajarkan leluhur kita. Sili asa, sili asih, sili asuh, sili wawangi. Itu ajaran leluhur kita. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, perankan diri kita. Kalau cuma katanya, jangan disampaikan. Termasuk sama anak cucu kita. Buktikan dulu sendiri. Sampaikan yang sudah kita buktikan. Sampaikan nyatanya. Kita juga korban katanya. Dan katanya bukan kebenaran. Di Quran dikatakan, katanya itu adalah zon. Katanya itu adalah sakwa-sangka. Baik, hari ini kajian kita membangun satu kompetensi dalam diri kita. Sekarang saya harus waspada dengan katanya. Bahkan nyatanya pun sekalipun disampaikan oleh orang yang sudah mengalami, bagi saya kalau belum mengalami tetap saja itu katanya. Ya, berarti ada challenge, ada tantangan bagi kita untuk mengalami sendiri. Pertanyakan rukun iman kita. Bagaimana saya percaya kepada Allah yang nyatanya? Percaya pada malaikat yang nyatanya? Percaya pada kitab yang nyatanya? Percaya pada rasul yang nyatanya? Percaya pada qadar dan qadar yang nyatanya? Percaya pada kiamat yang nyatanya? Bukan yang katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.